Nyai, silakan. Aku punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu bagaimana perjuangan aku untuk membela negaraku, untuk membela agamaku. Ya, ingat Bahar Smith, jangan pernah sombong. Satu hari nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuktikan kebenaran di atas kebenaran. Satu persatu manusia sampah, zolim, jahat seperti kau akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku pastikan kau sebentar lagi jadwalnya, ya Bahar Smith ya. Kau jangan macam-macam Bahar Smith. Sebentar lagi kau Rizik akan menerima semua azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Itu jawabannya. Dan ingat, saya tidak akan pernah diam. Akan saya lawan, akan saya hadapi siapapun. Ingat kalian komisaris-komisaris, akan saya lawan, akan saya hadapi Angkasa Pura II atau siapapun yang telah merampas hak tiga afsek. Mereka punya anak, mereka punya istri, kalian rampas haknya. Akan saya hadapi kalian semua. Saya tidak akan tinggal diam. Akan saya hadapi, akan saya lawan. Saya tidak akan diam. Tidak. Ini masalah cinta. Mereka cinta. Habib Bahar bin Smith, ayo kita doakan. Beliau sedang diuji oleh Allah, beliau sedang dicoba oleh Allah. Kita tahu kemarin beliau dituntut 5 tahun penjara, tapi belum vonis. Kita berdoa mohon kepada Allah agar vonisnya beliau bisa bebas. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah keringanan untuk beliau, dan minta kepada Allah agar beliau diberikan kekuatan. Dan kita tahu mereka itu siapa. Mereka adalah keturunan Arab yang numpang hidup di Indonesia. Contohnya manusia bermulut sampah, dajjal gondrong yang bernama Bahar Smith. Ya, Bahar Smith, kau bukan siapa-siapa di negara ini. Ingat itu, kau cuma menjual agama, menjual ceramah kau yang selalu menebarkan hoax dan ujaran kebencian. Di dalam ajaran agama Islam yang baik dan benar, tidak dibenarkan apa yang kau ucapkan selama kau menjadi penceramah. Kau numpang makan di Indonesia, Bahar Smith. Kau bukan pribumi Indonesia. Jadi kau jangan membuat kegaduhan di negara ini. Ya, kau bisa saja kewarganegaraan kau blebetnya kalau udah ngomong masalah kadrun khilafah perusuh negara ini ya, terutama sampah-sampah negara yang seperti Bahar Smith ini. Ya, kewarganegaraan kau dan keluarga besar kau bisa dicabut dan diusir kau kembali ke negara kau sana, Arab Saudi. Balik kau ke negara kau sana, bikin kegaduhan di sana. Jangan kau bikin kegaduhan di negaraku. Kata Dewi Tanjung. Keturunan Arab yang membuat kegaduhan di negara ini, usir mereka dari Indonesia, cabut kewarganegaraan mereka di Indonesia, kembalikan saja mereka tuh ke Yaman atau ke Arab sana tuh. Ngapain mereka di sini? Hanya ngotor-ngotorin negara kita, hanya untuk memecah belah kesatuan negara Republik Indonesia. Ya, kau tuh seperti orang yang berpakaian seolah kau itu adalah pemuka agama, ya, seolah kau itu adalah ulama, habib. Tapi yang kau ucapkan, yang kau keluarkan semua kata-kata sampah yang tidak pernah diajarkan di dalam ajaran agama Islam yang baik dan benar. Kau inilah penghancur agama Islam. Kau dajjal. Kau dajjal, Bahar Smith. Kau Rizik dan kau dan semua yang udah meninggal itu adalah dajjal penghancur agama Islam. Ya, kau nggak suka sama Nyai, silakan. Aku punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu bagaimana perjuangan aku untuk membela negaraku, untuk membela agamaku. Ya, ingat Bahar Smith, jangan pernah sombong. Satu hari nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuktikan kebenaran di atas kebenaran. Satu persatu manusia sampah, zolim, jahat seperti kau akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku pastikan kau sebentar lagi jadwalnya, ya Bahar Smith ya. Kau jangan macam-macam Bahar Smith. Sebentar lagi kau Rizik
menerima semua azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kau pikir dengan kau bersorban, tuh kau taat sholat, kau akan masuk surga? Tidak, Pak Smith. Masuk surga itu bukan karena kau taat sholat, bukan kau pakai sorban, kau ngaku-ngaku HB, tapi kalau akhlak kau buruk, kau manusia munafik yang akan masuk ke neraka jahanam. Kau selalu membuat kebencian, ujaran kebencian, hoax. Nggak suka kau sama pemerintah Indonesia, keluar kau dari negara Republik Indonesia. Jangan kau membuat keonaran di negara ini. Kau siapa? Hah? Hanya manusia, sekelompok manusia dari keturunan Arab sana numpang hidup di sini. Cari makan kau di negaraku. Seenak-enaknya aja kau di negaraku ini ya. Kau remas juga mulut kau lama-lama. Ya, Nyai minta kepada pemerintah, mulai sekarang siapapun keturunan Arab yang membuat kegaduhan di negara ini, usir mereka dari Indonesia. Dan mempermalukan agama Islam. Inilah dajjal-dajjal akhir zaman yang bersorban, bergondrong seperti Rizik dan lain-lainnya, ujar Dewi Tanjung. Kewarganegaraan mereka di Indonesia, kembalikan mereka tuh ke Yaman atau ke Arab sana tuh. Ngapain mereka di sini? Hanya ngotor-ngotorin negara kita, hanya untuk memecah belah persatuan kesatuan negara Republik Indonesia dan mempermalukan agama Islam. Inilah dajjal-dajjal akhir zaman yang bersorban, bergondrong seperti Bahar Smith, Rizik dan lain-lainnya, perusuh-perusuh negara dan penghancur agama Islam. Ingat ya, Pak Smith, satu hari nanti kau akan mendapatkan segala karma atas perbuatan kau. Yakin itu. Sihab amukan karena dia mau menunjukkan jati dirinya bahwa dia sangat mencintai NKRI ini. Dia sangat mencintai perdamaian di bangsa dan negara ini. Nyai Dewi Tanjung mau mengajarkan kepada kita semua yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk mampu harus bisa melawan orang-orang yang membuat kegaduhan di negara tercinta kita. Orang-orang yang selalu memprovokasi, orang-orang yang selalu menghujat dan menghina pemerintah Indonesia. Salah satu contoh yang disebutkan oleh Nyai Dewi Tanjung tadi adalah Bahar bin Smith dan Rizik Syihab itu. Ini adalah hal-hal positif bagi kita yang mencintai NKRI, bagi kita yang mencintai Pancasila, bagi kita yang mencintai Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus bangkit, kita harus berjuang bersama, kita harus bergandeng tangan untuk melawan kaum-kaum radikalis, untuk melawan orang-orang yang ingin memporak-porandakan Indonesia ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Tak lupa juga saya mau mengajak kepada kita generasi muda, kepada kaum milenial, untuk selalu berusaha merawat bangsa ini. Selain itu, saya mau mengajak kepada para pemirsa sekalian, mari kita budayakan dalam diri kita untuk mencintai, untuk merawat bangsa dan negara ini. Mari kita budayakan dalam diri kita untuk melawan orang-orang yang ingin merusak dan memporak-porandakan Indonesia. Kita harus bangkit bersama, kita harus bersuara lantang bersama, kita harus mampu untuk melawan orang-orang yang ingin mengacau balaukan negara kita. Saya yakin dan percaya kalau kita bergandeng tangan, kalau kita seia sekata, kita sama-sama melawan orang-orang yang ingin merusak negara kita, maka negara Indonesia akan tetap kokoh, akan tetap utuh sampai kapanpun. Dan di akhir video ini, saya mau katakan bahwa Nyai Dewi Tanjung adalah sosok wanita hebat, sosok wanita yang berani untuk bersuara lantang, sosok wanita hebat yang berani untuk menyerukan kebenaran, yang berani untuk melawan para habib yang ceramahnya, yang tutur katanya selalu memprovokasi, selalu mempropaganda, selalu menghujat pemerintah. Itulah yang patut kita teladani. Dan saya berharap semoga saja masih ada wanita-wanita lain yang berani seperti Nyai Dewi Tanjung untuk menjaga, untuk menyuarakan kebenaran di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ingat,
negara kita ini sangat istimewa. Indonesia tanah air